Kembali lagi di Ceritaku, Ceritamu Podcast. Oke. Kali ini beda, Chan. Kita ada penonton bayaran. Coba. Bukan dong. Gak tahu suara masuk atau enggak ya. Tapi ada penonton bayaran kan. Karena tamunya spesial. Tamunya spesial ya? Kamu yang minta datang. Jangan diomongin. Oh, jangan diomongin ya. Udah minta datang, bawa temen lagi. Betul. Dibikin rame kali ya. bikin rame. Udah gitu udah awalnya nawarin diri, dilupain lagi gitu ya, langsung gitu ya. Siapa ya? Enggak ada. Tetangga. Ada, pokoknya Betul. antara kita berdua yang pasti bukan aku ya Yang kan? pasti bukan kamu, yang pasti bukan aku, siapa lagi? Iya, udah pasti lah ya. Iya, betul. Ampun. Kenalan dulu dong. Oh iya. Gimana nih? Kemarin namanya Kole aku hafal, namamu aku agak lupa. Oh, hafal. Silakan. Leoni Priscilla si gue. Betul. The power of neighborhood. Apa Naik maksudnya? berhut. Neighborhood. Naik berhut. Apa naik berhut? Bertetangga. Oh, naik berhut ya, bertetangga. Makasih. Ada penonton menyelamatkan Anda ya. Pertama kali saya bahagia. Anda ngelempar jokes jadi sekarang nggak insecure ya? Enggak dong. Lu. Bagus banget ya. Oh, masa ya? Bridging-nya bagus ya. Bagus ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Bu? Bentar dong. Kan ini kecepatan ini. Iya, Ada baru tamu. nama doang yang keluar. Oh iya, aduh, maaf. Basa-basi dulu dong. Oke, tapi basa-basi. Tapi di podcast kita nih, kita nggak Iya. mau pertanyaan basa-basi yang kayak semua waktu wawancara kayak tanyain selalu gimana kabarmu? Nggak boleh. Minggu ini gimana? Nggak seru, Nggak seru. Apa itu, Sob? Apa itu? Mau tanya apa? Keadaanmu gimana hari ini? Seru. Beda. Biasanya kan Beda. gimana kabarmu? Bukan gimana kabar betul. Keadaan. Kalau Oh, benar, ada SPOK ini udah pesokok gitu. Waduh. Balik gitu. Indonesia banget. Indonesia banget. Betul. Kalau aku mau bertanya nih. Iya. Mulut gua pernah kecolok jarum nggak? Bukan, kenapa jadi Indra Firmawan kamu ya? Iya, benar. Ketahuan. Dari sana ya? Jujur saya agak kurang aware ya kalau gitu ya. Tapi belum pernah. Kita kan bertiga dari Surabaya semua. Betul. Iya. Jadi Leoni juga dari Surabaya. Kita satu ministry soalnya. Satu ministry. Satu ministry. Di Betul. Zil Surabaya. Ini IG-nya. Set. Enak kan? Seru kan? Ya kan? Iya, betul. Gimana? Ya, jadi ini IG-nya Zil Surabaya. Set. Terus Diputar-putar. Ini gue mau ada animation yang benar-benar langsung melayang gitu ya. iya, nggak apa-apa, boleh. Bisa nggak kalau kita dibikin kayak gini, abis nanti kita melayang keluar dari bumi gitu? Bisa. Bisa dong. Loh, gini, tujuannya kita bikin kayak gitu kan melatih skillnya Richard juga. Betul. Benar. Kenapa? Karena- Karena kita care. Kita care. Kita ingin dia supaya tambah hebat, tambah Betul. sehat, ya kan? Tapi kalian pernah pikirin nggak mental health tuh gimana? Kamu Memang. insecure ya, kamu nggak bisa ngelakuin itu kayak gitu. Aduh. Betul. Aduh. Bentar, kita kan dari Surabaya nih. Betul. Tapi di antara kita bertiga, kamu yang paling nggak medok. Aku kan udah paling medok ini. Iya, aku sih nggak medok. Tapi tetap beda, Chan. Kalau kamu ngomong sama aku, pasti langsung keluar. Medok. Surabaya dan medoknya dikit. Iya. Tapi kalau dia selalu bisa kontrol. Yeah, like always, like which is easy for me. Aduh. Like which is very kayak natural gitu. Which is factory ya. Which is, yes, that's right. Which is chicken, you know? Yeah, Which I is know. ayam. I know. Yes, Aku nggak yes. tahu bahasa Inggris. Ayam Ricis. Hello. Ayam Ricis. Ricis, ya ampun. Yo, jokesnya nggak nyampe. Heeh. Gimana nih? Kok bisa nggak terlalu Surabayamu nggak terlalu parah? Mungkin kalau sebelumnya udah kenal ya sama yang namanya Leo ya. Ya. Iya. Itu ada lucu itu kita saudara. Iya. Nggak Kaget ya? Kaget. Gue kaget Kaget sih. Gue Iya. kayak, oh my gosh. Bentar, saudara. kagetnya kita di anuin dong. Oh, iya. 3, 2, 1. Astaga. Ini kalau nggak diedit tengah-tengahnya awas. Kita harus dikat kayak gitu ya. Iya. Oke. Iya, jadi kita saudara dan kebetulan tuh orang tua gue tuh alasannya awalnya itu mereka tuh tinggal di Jakarta, ketemu di Jakarta. Oh. Tapi dua-duanya dari Sumatera. Nah, ini mulai agak bingung ya ini ceritanya Ya, ya. dua-dua dari Medan kan. Dua-duanya dari Medan. sebenarnya Sudah. mama gue tempatnya tuh nggak ada di peta.
Nggak ada di peta. Betul. Di mana maksudnya itu? Di Kuala Serapuh namanya. Oh, aku pernah itu di peta. Dekatnya. Pernah di peta? Iya, pernah. Serius? Dekatnya Singapura. Kuala Serapuh bukan dekatnya Singapura kan? Betul, itu Iya. Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Betul, Kuala Wah, Lumpur. beda. Betul, betul. Koala itu yang hewan itu kan? Iya. Iya. Ini jadi mau perkenalan kayaknya. Iya, agak-agak ngerasa kayak laptop gitu ya. Kayak gimana gitu sih. Ya. Ya apa ya, Pak? Ya, kok bisa? Iya, jadi kayak di mereka tuh kayak gitu habis itu beberapa mereka ketemu di Jakarta di Oke. ministry gitu, Oke. dalam ministry. Ah. Nah, akhirnya karena mereka bertemu di situ jatuh cinta nih. Asik gitu kan. Udah jatuh cinta, lu kenapa Kenapa ini jadi banget? jadi sejarah keluarga aku? Iya, Kenapa jadi Silsilah. Ah, Silsilah jadi, si gue. jadi mereka jatuh cinta di situ, punya anak lah, Leo baru aku. Nah, kamu lahir di Surabaya, tapi kayak karena di keluarga itu sangat Nggak Surabaya nggak banget. Surabaya Bahasa banget Indonesia ya? gitu, Oh, iya gitu. betul. Ya, tapi Surabaya keren sih bahasanya nggak sih? Oh, keren dong. Ker- Kalau nggak podcast ini gimana caranya yang nonton udah 500-an? Sedap, mari Iya. kita tunjukkan. Syuk, Satu. syuk Iya. gitu. Nah, itu kamu bikin sendiri editannya penonton kita 500 ya. Betul. Ya. Padahal belum, tapi bikin. Betul. Iya, betul. iya, iya, iya. Kalau bisa limanya agak bengkok-bengkok itu juga boleh ya, biar kelihatan palsunya di mana gitu ya. Makasih Iya, loh. iya, iya. Makasih loh. Kerjaan Iya, gitu. Richard semakin banyak tamunya semakin susah ya. Betul, betul. Loh, karena kita mau Richard bertumbuh, Bu, betul benar. ya. Terima kasih, Betul. terima kasih. Nah, Iya. tapi kita boleh tanya nggak, Leon ini kuliahnya di mana? Kebetulan sekarang saya mau drop out kayaknya enggak Waduh, ya. Kamu Enggak ya. ngikut luka lama aku ya. Aduh. Kok jadi insecure ya kamu ya kayaknya ya. Iya. Iya. Aku udah sering bercandain. Oh, betul Jepang betul sini. betul. Oke Iya. oke iya. Kalau aku sekarang di UKP. Oh, KPM ada kepanjangan. Universitas Kristen Petra gitu. Petra itu penyanyi kan? Petra Siombing. Petra Siombing. Iya, iya. Waduh. Nggak, kita langsung skip aja jurusan apa nih? Ilmu komunikasi. Oh, iya. Itulah kenapa komunikasinya dia bagus. Kenapa kok kamu seperti membandingkan saya dengan Leoni ya? Enggak, Waduh. saya nggak membandingkan. Waduh. Saya cuma langsung menyatakan. saya nggak membandingkan. Jangan insecure dong. Iya. Mana sih? Oke, Tapi lanjut, lanjut. berhubungan dengan tema kita hari ini. Oke. Iya, kita tema hari ini adalah mental health. Yang akhirnya nanti kita akan bahas tentang karakter insecure. Yes, karena menarik banget loh. Karena dari kecil itu kita udah bertiga bersahabat ya. Kita dari teens, dari SMP, SMA, sampai Iya, kuliah. betul. Kita udah berteman dan bersahabat dan Benar, benar. Leon ini satu-satunya orang yang mendalami hal itu gitu dalam Benar. psikologi. Dan spirit, ya psikologi dan spiritually. Kan? Betul betul betul. Secara knowledge dia wah paling luas lah pengetahuannya. gitu Karena kan. kamu suka baca buku ya, Nia? Benar nggak? Oh, saya sangat suka baca buku sekali. Sombong asli. Enggak, sebenarnya jujur ya, kalau to be honest aku tuh orangnya malas banget baca buku. Justru Richard lebih suka baca buku daripada aku. Oh, kamu pernah baca buku tuh, Cak? Aku baca novel. Agak ngawur anaknya gitu deh. Aku nggak tahu kan. Kamu baca buku? Aku baca novel, puisi, itu aku baca. Oh, itu Benar. kenapa kamu bisa nulis puisi dan lagu? Kalau itu sih dari hati sih kalau itu. Oh, itu dari hati. Betul. Wow. Nggak, tapi lanjut. Tapi kamu suka baca buku loh, Nia? Nah, itu lagi berusaha. Oh, Karena oke. buku tuh jendela ilmu. Benar, benar. Nah, kalau gue nggak baca buku, gue kayak nggak akan bisa dapet apa ya, refleksi sedalam inilah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, Jadi, Jadi- kamu bukan tipe orang yang belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Tapi iya dari buku. itu juga dong. Oh, itu Gue juga? tipe orang suka ini sih, maksudnya kayak suka refleksi diri. Oh, oke. Nah, akhirnya stres. Waduh. Kebanyakan refleksi. Karena stres, jadi sekarang belajar tentang mental health. Betul, betul. Karena akhir-akhir ini, benernya dari tahun lalu semenjak corona itu, Iya. itu mental health itu lagi booming-boomingnya ya. benar, Iya, benar, iya, benar, iya, benar, iya. benar. Orang banyak yang self diagnose kan, bilang dia Ya, anxious kayak betul. anxiety, Benar. terus bilang depressed ya kan. Betul, 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 betul. Ada yang bipolar bahkan ngomongnya kayak Iya, kayak self Iya. diagnosnya ngaco banget. Iya, kan? ngaco banget. Gejala-gejalanya nggak Iya. jelas dia Heeh. aku akuin. Nah, kalau Leoni ini lebih ke arah mental atau emosional. Nah, kalau Iya, bagus banget. yang betul. perlu kita fokus tuh mental or emosional. Base-nya, basicnya. Ya, sebenarnya menurut gue dua-dua hal sih berhubungan sih ya. Tapi kalau yang selama yang gue pelajari gitu ya, maksudnya selama yang gue cari-cari tahu, tapi saya bukan lulusan psikologi ya, teman-teman Ya, semua. ya, gitu ya. Kan kita udah bilang komunikasi, betul. pengangguran. Iya. Lagi belajar, lagi Lagi belajar, belajar. betul. Ya, jadi kalau yang selama aku ketahui sejauh ini tuh, kalau dari pengalaman gue pribadi juga kayak mental health gue itu banyak terpengaruhi oleh gimana cara gue memproses emosional gue. Oh. Oke, jadi jadi nyatu ya, berhubungan ya. Ya, karena sebagai manusia ini kan kita sebenarnya banyak emotion ya. Ya. Kayak Benar. bukan emosi doang, bukan, tapi kayak banyak emotion lain-lainnya. Cuman gue ada ngerasa kayak gimana ya, mungkin
banyak orang-orang yang juga misalnya kayak bilang gue orangnya logic gitu. Kayak teman kita Richard dulu pernah bilang gitu, gue orangnya logic. Oh, iya. Gitu. Iya, Pernah. dia bilang logic. Dia kayak bilang gue orangnya thinking gitu sekarang, bukan feeling gitu. Oh. Iya. Nah, kayak banyak yang bersembunyi di balik facade ya. Asik. Sorry, artinya apa? Mari kita naikin alias. Iya. Serius. Ini tahu pertama yang udah pengen banget garai kamu, Cak. Rasanya aku tahu kenapa dia pengen di sini, Cak. Aku tahu sekarang. Apa? Ya karena dia pengen itu. Set. Karena di podcast terakhir nih, Betul. aku bilang, jadi selama ini, Cak, aku naikin email, set, itu tujuannya adalah nyusahin kamu. Kayak gitu. Emang betul. Karena kita mau membantu Membantu. Richard. Ingat, Betul. selalu tujuannya adalah motivasi kita apa? Betul. Motivasi kita adalah ingin membantu kamu. Karena aku Betul. juga punya impian mau kerja di TV ya. Benar. Thank you banget guys. I Betul. love you guys. Jadi aku Yes, tunggu yes, yes. editannya udah harus Keren, masuk semua ya. iya. Iya. Minim Iya, kayak iya. itu loh, Fadilnya Radit itu loh. Wow. Aduh, jauh ya. Gitu lah. Iya. Kayak gitu. Kita kan loh, berharap harus tinggi dong. Oh, nggak boleh gitu, nanti nggak baik buat mental health. Oh, waduh. Betul. Bentar, mental health ini apa sih ini benernya? Kalau dari opinimu pribadi, Kalau gue ngeliatnya kayak apa ya, mental health itu ya lebih kayak kondisi mental kita kali ya. Kayak physical health itu kan kondisi fisik kita kayak gimana ya. Melihat Iya. saya kemungkinan jelek Physical physical health-nya health-nya. ya. Oke, Jadi iya. kayak physical health itu kayak lagi nggak oke karena gue kurang menjaga. Betul, Oke. betul Jadi banget. pandangan gue mental health itu juga sama, tapi yang ada di mental kita kayak Oh. gimana. enggak, bentar ya, aku Iya, pause iya. dulu ya. Tadi waktu bilang physical health-nya kurang menjaga. Ya langsung ke kanan, Cak. Oh enggak. Oke. Sorry bro, saya nggak ada bermaksud kayak gitu. Nggak bermaksud kayak gitu ya? Nggak bisa ada berguna. Tapi Leoni ke Puara sih. Parah Kenapa? banget Pernah aku sih. satu kali tuh jogging bareng Leoni kan. Iya. Kita baru drop dari motor, kita jogging, dia baru jalan 1 menit. Nggak Cak, nyampe aku 1 menit capek, kayaknya. Cak. 5 detik gue lari bener-bener cuma gini. 1, 2, 3, 4, 5 langsung udah jalan gue setelah itu. Iya, Gitu. oh, iya. Nggak mampu gitu. Terus waktu pulang pamit, kita beli es krim, Betul. fruity. Jalan lari nggak sampai 5 menit. Betul. Maka kalorinya sih dimakan teh akeh. Bener. Itulah kenapa kamu tau gak sih yang biasanya sepeda-sepeda mahal itu orang-orang yang sepedaan itu. Itu termasuk papaku juga sering sepedaan kan. Iya. Tapi beda lah. Tapi maksudnya kayak sepedaan gitu. Mereka sepedaan. Dulu kan anak gereja sering tuh kumpul di rumah. Iya. Sepedaan. Sepedaannya paling ya 20 menit, 30 menit. Nah, habis itu makan bihun bebek. Makan bebek goreng. Betul. Kan gak ada gunanya jadi ya. Tapi sebenarnya itu masuk akal juga karena physical health itu berpengaruh sama mental health juga yang dari aku tahu ya. Oke. Oh gitu. Iya. Karena mungkin ada tamu kali ya. Kita ada tamu Ada masuk ya. tamu. Iya. Mungkin kita panggil penonton bayaran untuk ambil tamu ya. Ya, Coba penonton tolong, bayaran. tolong, Oke. tolong, Betul, Oke. ya. Sudah. Ya itu berpengaruh juga sih, karena kayak kalau misalnya gue lupa lihat di mana ya, tapi kayak dibilang kalau misalnya physical health kita terjaga, gue pernah ikut kayak seminar apa gitu dari Iya, iya, dikasih iya. gitu ya, dari ministry karena semua di provide gitu Asik. ceritanya. Promosi Jadi sekali itu ya. bener-bener karena kita lagi pandemi, mungkin orang-orang juga pada tahu ya, semua orang di ministry pada struggle juga Ya, gitu ya. benar. Jadi kita tuh dikasih satu kayak semacam seminar gitu tentang mental health kayak gitu. Nah, salah satu yang ditekankan itu untuk physical health juga harus dijaga. Oke. Oke. Kayak gitu. Ngaruhnya Itu di mana? berhubungan. Kurang tahu. Kan ngaruh ya? Kalau buat aku pribadi sih aku sering kayak ngerasa ngaruh karena mungkin kalau aku mikirnya kayak kalau buat aku pribadi ya, kesimpulan yang saya ambil adalah karena itu meningkatkan endorfin kayaknya ya. Oh, Oh, benar. Itu pun iya, happy iya. kan. Betul, Bikin happy, betul. benar endorfin. Dan- Oh iya benar-benar. Ya, dan maksudnya kayak logiknya lain mungkin kalau lu udah capek karena physical health lu ini jadi kayak lebih lega lah istilahnya kayak gitu. Oh, Iya, iya, iya. Benar-benar. Karena katanya orang narkoba itu tujuannya untuk endorfinnya naik kalau Oh, nggak iya. salah. Kalau nggak salah. Waduh, tuh saya kurang tahu. Next. Setahu gitu makanya. Oh, oke, Makanya oke, physical oke. health juga penting. Ya, gitu. ya, ya. Jangan Jadi- cari cara curang dong. Betul, Iya, iya, harus iya. balance kayak Setuju, gitu. setuju. Iya. Nah, mental health ya. Aku kadang itu sering gini nih, merasa ini dari pengalamanku ya Iya. kemarin ya. Waktu di Jepang itu aku kan sering di rumah terus kan. Iya, iya, iya. Terus akhirnya aku jadi males keluar, males berkomunikasi akhirnya. Iya. Nah, aku jadi kayak wes di zona nyaman terus ini kan. Hmm. Itu termasuk di mental health juga nggak? Karena kayak aku akhirnya nggak berani keluar, males keluar. Jadi bener-bener males gitu jadi. Ya, kalau yang itu mungkin jangan saya diagnosa ya, gitu. Oh Itu iya, iya. Bukan, Bener, bukan. bener. kurang ini. Iya, iya. Jujur nggak tahu sih kalau aku ya. Ah. Kalau bagian itu aku kurang tahu juga karena susah. Gue ngerasa kayak selama pandemi ini gue juga salah satu korban yang pernah self diagnose kan. Oke. Nah itu gue ngerasa Iya, kayak iya, iya. gue pernah sih ngobrol-ngobrol sama anak psikologi kan. Ini tidak berarti kata-kata saya konkret ya. Iya. Gak apa-apa. Tapi kayak- Semua kata-kata di sini kita konkret.
biarin mereka biarin. ngawur gitu ya. Nah, jadi kalau buat gue tuh kayak istilahnya kalau self diagnose tuh lebih kayak apa ya? Janganlah. Kayak maksudnya lebih baik kita cari help ke orang-orang yang sudah pro di daerah. Karena banyak orang yang takut ya buat minta tolong ke orang-orang yang pro. Karena takut dibilang gila kalau nggak salah ya. Mungkin ya, Iya tapi kan? juga sebenarnya menurut gue terakhir ini tuh kayak lebih banyak awareness sih soal mental health juga ya. Mungkin Akhir-akhir karena- ini ya? Iya, mungkin karena Iya. mulai tren itu juga. Tapi gue juga ada ngerasa gini kayak kalau pengalaman gue pribadi tuh bisa nggak sih gue salah ngira perasaan yang gue lagi rasain tuh kayak kondisi mental health yang memburuk. Nah itu bisa jadi juga. Oke. Kayak gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Misal gue pernah baca tentang kayak apa ya? Gue pernah liat konten lah ya kayak tentang depresi sama merasa tertekan kayak gitu. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris dua sama-sama depressed sama depressed gitu pakai ed gitu kan. Nah, jadi kayak istilahnya merasa tertekan tuh manusiawi. Tapi kalau misalnya udah sampai ke mental health tuh kan berarti itu kayak sudah ada butuh bantuan dari luar lagi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bisa mengenal perasaan kita sendiri, kita bisa tahu oh kalau misalnya gue ngerasa tertekan, bisa cari tahu, bisa gali. Nah, itu yang menurut gue healthy emotional tuh lebih ke arah situ. Oke. Healthy emotion. Gitu. Tapi kan jujur susah nggak sih buat kayak tahu Susah. apa perasaan diri Betul. sendiri Dan gitu. untuk sadar kalau ini emosional yang nggak sehat, health yang nggak Iya. sehat kan susah juga. Betul. Nah, bagus ya bridgingnya ya. Iya. Menurut gue kayak kalau susah sih, maksudnya tapi banyak faktor yang bikin orang ngerasa susah. Nah, menurutku salah satu tuh yang gue sempet baca gitu di salah satu buku favorit nih kayaknya ya buku-bukunya. Oh iya. Itu kayak dibilang kalau misalnya kesulitannya itu bisa jadi datang karena kita denial. Gitu. Oke. Denial. Denial kayak enggak gue nggak kayak gitu. Denial tapi sama diri sendiri. Oke, iya. Akhirnya Jadi kayak membohongi diri sendiri kan? iya betul. Iya. Akhirnya jadi kayak merasa, oh, enggak gue nggak kayak gitu. Gue Oke. orangnya nggak ini kok. Gue orangnya nggak kayak gitu kok. Nah kadang-kadang mungkin banyak juga faktor yang bikin kita bisa denial, ada nggak sih? Iya, Banyak. Kayak mungkin kayak hal-hal yang kalau gue ngomong gue cemburu. Istilahnya kan kalau di mata moral tuh kayak cemburu. Cupu banget Itu kan antagonis banget, jahat banget gitu. Atau misal gue benci sama siapa, benci sama ini, gue iri. Itu kan bukan hal-hal yang kayak dianggap lumayan gitu. Iya. Akhirnya kalau dari situ jadi menurut gue itu juga jadi kayak bisa mempengaruhi juga kenapa bisa in denial terhadap perasaan-perasaan diri sendiri itu karena ada sisi itu gitu. Oke. Ya. Iklan ya? Iklan. Loh. Oh, dilempar. Kalau itu namanya kerja sama tim ya. Betul. Oke. Ya, kayak gitu sih. Tapi pernah loh, nih kayak kemarin kan aku habis nangis kan. Oh iya betul. Ya, aku tuh habis nangis kemarin. Terus, Oh, iya? Aku habis nangis. Bangga banget ya kayaknya habis nangis sama Iya, ini pertama happy. kali dalam hidupku gitu loh. Bener-bener ini kayak perasaanku terungkap semua. Gitu. Iya. Ya, tapi itu tujuannya kita nih bikin podcast ini. Karena kita kayak nangis. Coba aku ngomong ini di teman-temanku kayak cupu banget kan. Gue salah juga ya kenapa gue malah gituin kamu ya, harusnya kan gue menerima lo kayak gitu Oke, ya. Kak, aku tuh kemarin habis nangis Oh nih. iya. Enggak apa-apa. Biasa aja. Ya, itu Cuma- kesalahan saya. Enggak, bukan. Enggak, maksudku di podcast ini. Kenapa? Ini maksudnya kayak Richard akhirnya terbuka kayak gini. Karena kita merasa waktu kita cerita ke orang lain gitu, kalau di luar ya, itu pasti kayak ih cengeng kayak Iya. gitu-gitu kan jadinya. Dijudge, Kalau di akhirnya sini kita dijudge. kayak ya kayak tadi kamu bilang dia merasa bangga kan. Ya memang karena harus gitu. Aku bangga deh sama. Good man, let's go. Oh, Nah. wah udah nggak apa-apa. Wajar, Nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi nangis. Nah, kemarin waktu nangis tuh aku langsung Ah, tahan. cengeng nangis. Oke. Ya, ya. Nggak bisa komen. Nggak bisa komen. Ya, ya. Parah. Ya, Pak. Jadi kayak kemarin aku habis nangis, terus langsung aku deny kayak aku tahan nangisnya tuh. Itu juga salah satu bentuk denial nggak? Ya mungkin ya. Jadi kayak baru jatuh air mata dua itu kayak aku udah nggak nangis lagi sekarang. Iya kayak nggak mau nangis gitu Iya. ya. Itu betul, deny ya. betul. Itu bisa ada kedepannya bakal ini nggak? Karena Ada itu efeknya jadi nggak? memendam rasa kan akhirnya. Betul. Oh, Bener. bener rasa agak galau gitu ya. Iya, jadi kayak iya kan tadi. Betul, Jadi betul. kan kayak dia nggak berani nangis, nggak berani ungkapin feelingnya karena ditahan. Iya. Iya. Itu mengganggu kan? Banget. Kalau gue sih ngerasa kayak pola pikirnya mending kayak gini ya kalau praktikalnya tuh. Misalnya kayak gue sedih. Yes. Habis itu gue kayak mau nangis tapi gue kayak ngerasa gila gue cemen banget sih nangis gara-gara hal kayak gini. Benar, iya. Akhirnya gue tahan-tahan, Iya. gue tahan-tahan dan gue tuh berusaha logik nih, gue berusaha nggak feeling. Akhirnya gue kayak mikir kenapa gue nangis? Pasti gue nangis karena orang ini kayak gini. Oh. Jadi Gara-gara mereka blaming. kayak gini, iya. Akhirnya gue kayak mikirnya ya gara-gara mereka kayak gitu makanya gue bisa jadi kayak gini. Iya, Gara-gara iya, mereka iya. ngelakuin tuh makanya gue bisa jadi kayak gini. Tapi gue jadi susah untuk bisa move on
karena jujur menunggu orang berubah itu agak berabad-abad ya. Iya. Iya Wah, kan, iya, menunggu bener orang berubah banget, itu susah setuju banget banget. gitu. Iya, Sedangkan masa apakah gue mau menghalangi diri gue untuk move on gara-gara gue nunggu orang lain berubah demi gue? Itu kan kayak aku jadi nggak mendapatkan happiness itu sendiri gitu loh. Yes. Kayak Jadi- ibaratnya happiness-nya tuh ada di tangan orang lain gitu Iya ya. gitu, Iya, kayak jadi kenapa jadi kita nggak dikontrol bisa orang kontrol lain. hidup kita jadinya. Yes, kayak gitu. Sedangkan waktu jadi kayak dibantu menyadari misal kayak diproses gitu ya, dan kebetulan kita di Indonesia juga ada pembimbing juga gitu kan. Benar, Kalau misalnya iya. kita bisa jujur ngomong, jadi akhirnya dari situ bisa kebantu karena dia tahu sumber permasalahan gue tuh sebenarnya di mana. Dan setelah gue bisa mengakui itu, ini juga yang dari gue baca, justru setelah mengakui itu adalah step pertama dari gue bisa berubah. Oke, jadi untuk mengiyain Betul. rasa yang kita rasa Betul. dan diungkapin. Benar. Aduh. Ini kelihatannya sepele ya, Cak? ya? Sepele. Tapi susah. Nggak Susah, gampang susah. kadang. Karena jujur aku sendiri nih, buat kalian tahu lah berapa lama aku mau mendam rasa. Iya. Itu tuh kan. Berapa lama aku Iya, iya, mau iya. mendam, aku gak berani ngomong kalau aku di Jepang Iya. itu susah bla bla bla. Iya. Aku tahan terus kan. Itu kan itu susah banget. Kelihatannya kayak setiap hari itu aku selalu mikir kayak halah ini tinggal ngomong loh. Benar. Tinggal ngomong loh tiap hari. Tapi aku selalu tunda. Iya, Tunda sampai berapa bulan itu. Iya. Iya. Baru itu. Jadi kayak iya sih, nggak Iya. nggak gampang gitu. Iya. Benar. Tapi lega banget, Cak. Lega banget ya. Lega Aku banget. jadi mikir juga, kayak ternyata bukan tentang keputusan akhirnya, tapi proses feeling pun juga penting ya. Penting banget, benar. Itu Ada penting banget. pengalaman nggak kamu kayak sempat stuck untuk proses feeling kamu sendiri? Ada dong. Oh, bagus banget. Hebat jago banget. Ilkom, Iya, Ilkom. Mana? WM cuy. WM boleh dibanggain di sini Betul. hanya karena itu dekat Saint Louis. Oh, baik. Jadi boleh. Oh, baik. Iya. Berarti kalau UKP kayak agak tersingkirkan gitu ya? Agak jauh tapi karena banyak temanku di sana jadi Iya, boleh lah. anak saya dulu banyak masuk UKP. Iya, Betul. jadi boleh lah. Iya, pengalaman itu tadi ya. Ya. Gue tuh kayak, gue lucu banget. Jadi gue tuh sebenarnya lahir tuh sebagai orang yang lumayan sensitif. Feeling Oke. banget, Saling gue feeling gampang ya. banget nangis kayak gitu. Tapi kan wajar kan nih kalau Wajar. apalagi cewek kan biasanya. Nah, kalau ada kata-kata Kenapa? apalagi cewek ini gimana nih? Gak suka banget Gak sih suka. ya, Iya. gak suka banget sih kayak gitu. Aku tahu Leone pasti gak suka. Nah. Tapi aku sendiri juga lebih feeling kan. Iya, Kalian iya, tahu lah, betul. ya kan? Jadi kalau itu bisa topik selanjutnya lah ya. Iya. Karena beneran ini, aku udah ngomong dari awal episode bikin podcast, Iya. aku mau bahas stereotip sama kamu nih. Iya. Tapi entah kenapa ada teman kita yang lupa menyampaikan. Gitu. Iya. Sorry Ya guys. udah ya. Enggak apa-apa, kita maafkan ya. Iya. Anyway sih, kalau aku dulu kayak feeling, dan gue tuh kayak dari kecil tuh orangnya tuh sangat apa ya, mungkin dari orang tua gue tuh sebenarnya lumayan belajar parenting. Oke. Dan sekarang mereka juga kayak lagi inilah ya, mereka kadang-kadang juga buka-buka kayak kelas untuk parenting kayak gitu. Yes. Karena memang ada kebetulan nih. Nah, ini maaf nih ngomong ministry lagi, tapi memang Iya. kebetulan aja Tapi kita dari memang. kecil di sini kan. Iya, memang. Nah, di ministry itu juga ada diajarin kayak ada satu namanya Good Enough Parenting. Oke. Nah, yang kita tunjukin bukunya di sini. Oke. Kayak gitu, Good Enough Parenting. Nah, salah satu aspek dari sini tuh juga untuk memproses feeling anak-anaknya juga kayaknya. Oke. Jadi saya dikasih kebebasan beropini, berapa ya, bertukar pikiran juga kayak gitu tuh diproses tuh banyak gitu, banyak dilatih dari kecil. Jadi sebenarnya kalau gue lihat dari background gue tuh memang gue tuh lumayan aware tentang Oke. perasaan kayak gitu ya. Dan dari kecil tuh gue kayak gitu, tapi gue kurang suka. Gue sensitif gitu. Oke, nggak suka. Why? Nggak suka karena mungkin banyak faktor ya. Mungkin salah satunya juga gue ngerasa tuh kayak orang sensitif tuh konotasinya tuh agak negatif. Agak Maksudnya? lemah gitu ya. Kayak lembek banget sih Yes. kayak gitu. Oh. Kayak lu ngapain sensitif Aku banget. relate banget ini. Iya, kayak gitu. Kayak kalau di joke sarkas terus kita kayak sakit hati. Ih, gitu aja sakit hati kayak Iya. gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, dan gue tuh juga jujur capek karena memang merasakan banyak perasaan tuh capek. Oke. Itu kayak Karena too much to process ya. yes, too much to feel, too much to process gitu. Dan memang jujur aku dulu agak swing sih, feeling banget gitu. Oke. Akhirnya muncullah masa-masa di mana aku mikir, aku orangnya juga ada logika juga kok. Akhirnya gue berusaha mendalami itu. Sisi logika gimana supaya gue mikir dulu sebelum gue kayak ngerasa tuh gue kayak mikir gitu, kayak masuk akal nggak gue kayak gini, masuk akal gue kayak gitu. Nah, karena sejujurnya gue merasa otak manusia itu adalah hal yang paling luar biasa yang dibikin Tuhan ya. Oke. Karena sebenarnya kayak lu mikir lu mau jadi apa itu bisa terjadi banget.
segampang itu, segampang lu bikin keputusan. Oke. Misal gue kayak bilang besok gue pengen jadi orang yang lemah lembut gitu. Gue kalau setiap hari memprogram diri gue kayak gitu, gue lama-lama bisa jadi orang lemah lembut. Komitmen kan jadi. Iya, kayak bener-bener karena otak kita Wow. apa ya, kalau menurut pengalaman gue ya, kayak gue merasa karena otak kita jadi kayak mau mempercaya itu, kita ada keinginan untuk berubah dan kita merasa kita bisa. Ya. Jadi nggak ada yang menghalangi gitu. Nah akhirnya waktu itu gue swing ke logic. Swing. Dan segampang itu buat swing Mas. Gue sering banget swing masalahnya. Oke. Betul ya, dan aku tuh juga tipe orang yang percaya bahwa segala sesuatu yang natural tuh nggak selalu harus disimpan. Kayak gitu. Sekarang soalnya natural. Dari lahir tuh nggak harus selalu disimpan. Oke, langsung tulis quotes-nya di atas ya. Iya. Nah ya kayak gitu. Gue sih tipe orang yang kayak percaya anything can happen if you try kayak gitu. Jadi kayak istilahnya gue bisa ngelakuin apa aja, gue bisa jadi orang apa aja kalau gue mau. Wow. Nah akhirnya waktu itu tapi gue swing ke logic gitu. Nah gue ngerasa apa ya, mungkin ada kebantu juga ya, karena kalau misalnya kita kan kalau di ministry kan kita mungkin nanti kita sebut ministry, di ministry kan kita banyak berbasis Alkitab. Ya. Yes. Kita Ini, banyak iya banget. benar, karena tadi Benar. Leoni ngomong ministry tapi ya karena kita selalu based on Bible. Iya, Yes. kita based on Bible gitu. Dan jadi apa yang itu membantu gue adalah karena Bible ini tuh benar-benar ngajarin tuh bukan swing ke sini, bukan swing ke situ, Oke. tapi benar-benar pas di tengah banget gitu. Oke. Kayak misalnya kalau kita ngomongin Yesus gitu ya, istilahnya kan kayak Yesus tuh bukan cuma orang yang logik banget, tapi dia juga orangnya feeling juga. Iya. Tapi dia bukan orang yang feeling banget, tapi juga logiknya juga ada gitu. Oke. Jadi semua harus yin and yang. Balance, bener-bener balance gitu. Dan akhirnya dari situ jadi ngerti, oke, berarti gue nggak boleh nih terlalu logik banget, karena dari situ juga ada banyak kesulitan. Ya. Gue sulit untuk bisa admit gue lagi ngerasain apa. Oke. Gue banyak blame orang lain, yang gue Iya. juga tahu itu bukan hal yang benar, Bagus. karena ya itu kan gue lama-lama jadi kepahitan. Ya. Kayak gitu, akhirnya gue jadi kayak malah terlalu fokus orang lain kok kurang kayak gini, kurang kayak gitu, negatif banget, nggak ada bahagianya gitu rasanya gitu. Dan aku merasa itu gue realistis, jujur, tapi itu pesimistis. Gue tuh bukannya Oke, realistis. Tapi pesimis. Kamu merasa itu realistis tapi Iya. ternyata itu pesimis jadinya. bener, itu Iya, pesimistis gitu. Gue sempet juga kayak apa ya, ngobrol-ngobrol juga sama orang lain juga tentang ini, karena bener-bener yang jadinya gue kira kayak gue realistis karena gue tuh nggak berharap kayak gini, gue nggak berharap kayak gitu. Tapi justru gue itu malah selalu takut gagal, takut sakit hati, sampai akhirnya tuh semua hal tuh gue kayak selalu pikirin tuh yang kayak jangka panjang. Oh iya, iya. Nah akhirnya gue jadi menahan diri gue untuk bisa experience perasaan emosi tersebut dong. Oh iya, karena udah swing ke logic itu. Bener, Iya. aku langsung kayak gue langsung kayak yang bener-bener oke, semua mau logik, gue berusaha jaga banget hati gue. Dan dari situ gue jadi bener-bener disconnected sama feeling gue juga. Gitu. Akhirnya dari situlah gue jadi kayak banyak ketemu orang lain juga, dan bersyukurnya kan ministry bukan cuma di Surabaya doang ya kan. Akhirnya banyak ketemu juga dengan kalau kita kayak brother sister juga dari luar kota kayak gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol tentang itu gue dapat insight gitu. Dan lucunya, hebatnya Tuhan, dalam kurun waktu beberapa hari itu gue dapat insight tuh sama setiap harinya gitu. Bener-bener berturut-turut gitu. Jadi seakan-akan kayak diingetin gitu ya. iya gitu. Jadi kayak istilahnya kalau buat gue jadi kayak mikir, oh ini kayaknya bener-bener sign kali ya gitu. Kayak gue harus ngelakuin ini gitu. Dan akhirnya gue jadi kayak belajar, dikasih tahu ada satu orang bilang kayak gini, bagus banget deh ini dia perumpamaannya. Makasih. Tapi dia bilang dia denger dari orang lain. Jadi nggak tahu dia awalnya dari siapa. Dari aku kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya. Baik. Dari orang lain. Dia tahu dari aku soalnya. Iya. Oh, iya. Dunia ini kecil ya. Gitu ya. Kecil dunia ini Betul. Dia bagus banget perumpamaannya, dia bilang kayak gini. Lu kalau misalnya taruh hati lu di dalam kotak, ya lu nggak bakal sakit hati karena lu dilindungin. Hati lu terlindungi. Benar. Tapi di saat yang bersamaan, orang lain tuh kasih orang lain tuh nggak akan bisa sampai ke lu. Karena ketutup di kotak. Betul. Wow, keren banget sih. Gila bang, kita tepuk tangan dulu dong. Gila, itu kayak bagus banget gitu. Dan akhirnya itu menusukku gitu kan, ke sukma dan raga gitu. Setelah itu aku ngomong sama orang lain lagi, dan orang itu bilang kayak gini, iya dek, kamu tuh jangan mau hidup kamu itu dipimpin oleh ketakutan. Don't let your life be led by fear. Waduh, langsung aku mikir, kok banget. lagi gitu kan, langsung udah mikir nih kayaknya pertanda nih. Iya. Gua harus Karena berhenti. itu kan tadi kamu bilang ketakutan karena merasa terlalu feeling Betul, gitu kan. betul. Dan ketakutan karena takut sakit hati, gue merasa itu kayak logik dan realistis. Nanti tuh gue pesimis supaya gue nggak kecewa. Iya. Oh, iya. Gak mau berjuang karena aduh nanti sakit takutnya. Kalau yang udah nonton Spider-Man mungkin tahu ya, Spider-Man yang terakhir ya. Benar, Ada iya. lain yang tentang kayak gitu. Belum nonton ya? Aku belum nonton. Belum nonton. Oke, Pokoknya kita- ada bagian lah ya Benar. gitu. Ada bagian yang membahas kayak gitu karena dia takut kecewa, dia lebih
lebih baik nggak berharap kayak gitu. Nah itu gue juga kayak gitu sebelumnya. Benar Kayak banget. begitu. Keren banget pengalaman dia, bro. Gitu. Nah akhirnya baru setelah itu gue berusaha ngebalance lagi lah gitu. Kalau ada feeling gue berusaha terima, dan gue baca buku namanya Emotionally Healthy Women by Gary. Nama Gary V. belakangnya agak susah ya. Gary V. Gary S kayaknya Oh, dia Gary ya. S. Ya Gary V saya Gary tidak tahu. Salut Coklat bukan? Oh, Bukan. iya. Kalau Gary Salut Coklat adalah Iya. sponsor kita nantinya. Luar biasa. Iya. Betul sekali. Iya. Saya berharap pada itu ya. Iya. Jadi iya gitu. Habis baca bukunya itu akhirnya jadi kayak belajar untuk salah satu yang dia bilang itu denial. Kalau kita stop jadi denial dengan diri kita sendiri, kita nanti jadi bisa tahu sebenarnya kita lagi ngerasain apa. Jadi sembari membaca buku tuh gue refleksi. Oke. Sembari baca gue kayak mikir, oke, dalam hati gue harus kayak gini. Oke, gue harus kayak gini. Kalau misalnya gue salah pun, ya udah berarti gue harus bertobat. Iya. Gitu. Kalau misalnya gue lagi membenci orang, ternyata gue benar benci orang. Kadang-kadang kan gue mikir kayak, masa orang Kristen benci-benci orang? Gak boleh dong. Gak boleh dong kita benci-benci orang. Ya kan? Mikirnya kayak gitu. Tapi habis itu waktu gue realize, memang gue benci orang ini. Habis gue sadar, ya udah gue berdoa, gue pengakuan gitu. Gue kayak cari cara untuk bisa dapat forgiveness Tuhan, dan setelah itu akhirnya move on lagi lah ke hal-hal Dan selanjutnya. berusaha nggak supaya sama orang ini kayak Bener, Iya, berusaha. kalau gue udah ngerasa nggak enak gimana gitu ya, kayak gue akhirnya berusaha untuk ngomongin, kayak kemarin juga sempat sama Richard Iya, gitu. iya. Iya. Sempat habis kita ngobrol, gue pulang tuh gue mikir lagi. Nah gue tuh selalu kayak gitu sebenarnya. ya. Dan kayak banyak orang yang suka kayak gitu juga gitu ya. Jadi habis pulang interaksi mereka di rumah tuh mulai review. Hari ini gue tadi kayak gini gitu kan. Nah kadang-kadang denial gue muncul ketika gue mikir gue ngelakuin hal yang salah, tapi gue nggak mau terima kalau gue salah. Oh, Oh, bener. Kayak gitu. Akhirnya gue jadi kayak mikir, enggak lah harusnya kok kayak gini, oke kan dia juga harusnya kayak gini. Harusnya oke kan, santai aja dia maksudnya. Bener. Tapi kalau pemikiran itu muncul berarti kan karena gue ada keraguan gitu kan, ada keraguan terhadap apa yang gue lakukan. Akhirnya diajarin juga di buku itu, kayak dibilang, lu kalau misalnya ada ngelakuin sama orang lain salah, ya lu juga harus bisa reflect apa yang lu ngelakuin. Kalau misalnya lu kayak berdosa dengan itu, ya udah lu harus say sorry sama orang Iya, dan dia wow. share gitu. Ini aku jadi Tapi iya aku kerasa banget ini di Leon nih Chan. Nah. Apa? Nggak, aku jadi kayak mikir kayak ternyata logik dan feeling tuh harus emang bener harus balance. Karena tadi Leon bilang secara secara logika Leon udah dapet, tapi waktu feeling, waktu ada yang ngingetin dia tuh kayak ada yang salah deh. Akhirnya dia mikir kan review, akhirnya Iya, iya. review, tapi yang ngingetin kayak ada sesuatu yang salah ini feeling kan. Iya. Bener gak sih? Ya karena Dan kalau Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Karena kalau nggak ada feelingnya itu jadi akhirnya nggak bisa. Iya, Iya. benar tuh Nggak benar. Karena Rasa aku kerasa guilty banget ya? nih di kamu. Kadang. Kok masa ya mau Iya. tersanjung? Iya ini karena waktu biasanya kita habis ngumpul Iya. atau habis breakout kayak misalnya, terus tiba-tiba dia sama malamnya tiba-tiba WA aku kayak, sorry gue misalnya tadi tersinggung kayak gitu. Oh. So aku kayak, wah gokil banget ini orang. Kayak gitu. Oh jarang gitu tuh. Biasanya aku enggak Leon dulu sering kok. Dia Iya kan? ada periode dia lebih sering gitu kan aku memang. Namanya kan manusia, manusia. ya. Betul. Give and take dan bertumbuh. Berproses. Berproses. Luar Karena biasa. waktu aku digituin aku kaget kayak, kok sampai segini ya kayak Oh, gitu buat iya, jaga iya. perasaan orang. Karena aku salah satu orang yang dulu kan aku sangat feeling juga kan. Iya, 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 Terus aku iya. akhirnya mulai kayak berusaha bilang, semua orang ini aku ngomong apapun, kalian kalau tersinggung kalian yang lemah. Nah, kadang itu aku merasa orang terlalu lemah aja. Tapi ya benernya aku tetap harus jaga omonganku kan. Iya. Nah, makanya waktu lihat kamu kayak gitu, padahal aku nggak tersinggung padahal ya. Kayak ngeliat bahwa, ternyata Leoni yang omongannya nggak terlalu menyinggung dia sampai merasa Yes. dia tersinggung, merasa menyinggung aku. Aku yang lebih omongannya lebih ceplas-ceplos kayak, merasa aku nggak pernah merasa itu kayak gitu. Dan nggak perlu jaga itu. Nggak perlu jaga itu, bener. Aduh Leoni, Iya. aku appreciate sih. Kemarin dia Aduh. juga ngomong soalnya ke aku. Cak. Aduh, ini gue kalau terlalu banyak dipuji juga agak sapi. Agak kayak gimana Ini gitu. salah satu perubahannya Leoni. Oke. Nah, salah satu ini bener guys. Dulu Leoni nggak mau dipuji. Dia selalu bilang, aku jijik kalau dipuji. Oh, iya? Cak. Iya betul, sebelumnya gitu. Aku mikir ini lu hari ini keren banget outfit lu kece. Apa sih? Kalau aku malah puji aku. Tapi jujur ya, ini gue boleh tanya juga kan? Boleh lah. Maksudnya kalau kayak kalian kan suka bercanda, suka apa, itu kalian kadang-kadang bisa menyembunyikan perasaan kalian sesungguhnya nggak sih di balik candaan? Bisa. Sangat bisa sekali. Agak semangat ya Oke, kayaknya. bisa. Apa? Bisa. Katakan pada. Aku tuh mana gak suka kalau kita udah mulai joke terus main sambil debate tuh loh. Iya. Sosok apa Iya. gitu, sosok Maksudnya yang gimana? ILK gitu. Argumen. Betul. Main debate gitu loh. Kayak, emang kenapa kamu merasa kayak gini? Iya. Wah, saya kontra. Nah, gitu-gitu. Oh.
misalnya udah pembicaraan kayak gitu, habis itu aku kalah dalam argumen. Kan itu yang bercanda kan seru-seruan kan. Tapi waktu aku kalah berargumen, aku sembunyi perasaanku, aku jengkel. Aku kalah, enggak suka kalah. Waktu itu terjadi dong. Ya ampun. Itu lucu banget, legendaris sih. Itu legendaris banget sumpah. Apa? Jadi kayak Aku nggak tahu ini. Ya penonton belum tahu ya. Karena aku salah satu orang yang suka kalau debate gitu. Iya, betul. karena aku nggak suka, karena aku tahu aku kalah, tapi aku dipaksa gitu. Gitu ya, betul. Maaf ya. Terus Jadi kamu tahan perasaan. Aku udah perasaan kamu jengkel waktu aku kalah. Awalnya sih aku sok-sokan karena aku tahu sih aku bakal, tapi aku sok-sokan aja kayak sosok hebat. Tapi waktu aku ngejalin aku kalah. Nah waktu aku kalah aku simpen perasaan kayak aduh aku kalah, aku malu, aku perasaan malu. Tapi aku deny. Sampai akhirnya ekspresiku berubah, aku jadi dingin banget. Oh iya. Mau ditanyain, Richard kamu kenapa? Kamu kok deny? Itu Iya. tapi sama kok deny dingin. Kamu kok berubah? Waktu itu kita sama Leoni sama ministry lain, ada Zil dari kota lain. Tangerang. Tangerang. Ada dia ya. Dia. Yang Lucu lu ngomong ada dia. Belum prepare. Ya. dari situ waktu aku ditanya, Chat kamu kenapa? Aku nggak bisa jawab. Aku diem aja. Diem aja. Sampai berulang-ulang baru akhirnya aku bilang, iya aku malu kalah. Oke. Dan di momentum tuh bener-bener coba diproses gitu. Nah ini Iya. mungkin kayak yang belum tau proses feeling kayak gimana ya. Ya itu boleh banget Nah di-share. proses feeling tuh lebih Jadi dong bentar ya. Maksudnya Iya, kayak iya. penting dong buat orang sekitarnya juga tahu gitu. Kayak Untuk bisa make nge-sense. sure ya. Karena Iya. kadang misalnya kita kan juga bisa kayak akhirnya aduh nggak bisa ngomongin feeling. betul. Nah, tapi kayak kamu yang notice Iya. akhirnya. Itu kan jadi membantu dia kan, bener gak, Chan? Betul. Dia dan ada satu lagi teman. Nah. Ya Iya, udah. betul Oke, banget terus, sih. ya, Itu terus? perlu, maksudnya kadang-kadang mungkin yang bikin takut tuh karena kita takut kita ngerasa kayak, aduh ini gue alay banget sih ngerasa kayak gitu. Yes. Enggak gitu. Kalau lu ngerasa, sebenarnya kan yang penting itu action kita terhadap perasaan kita tuh kayak gimana ya kan? Iya. Itu yang gue percaya banget sih. Maksudnya gue Oke. kayak percaya nggak apa-apa kalau kita kayak merasa apa-apa. Kayak misalnya tadi ngobrol gitu kan. Nggak apa-apa kalau ada perasaan misal marah atau kayak Jengkel, kesel, benci. jengkel atau takut. Iya. Itu ya naturalnya pasti perasaannya muncul. Tapi justru apa yang cara kita untuk bisa berperilaku terhadap perasaan itu tuh kayak gimana gitu. Wah. Itu yang gue ngerasa jauh lebih penting dan itu yang gue jujur gue merasa di Bible itu yang banyak banget didorong. Oke. Kayak gitu, Wah, gimana perasaan? Ini menit ke-37 dan ini penting banget. Wah, ini mereka tujuh. Enggak, ini gak keras ya. Gak keras lagi. Gak keras ya aku ini. Gila. Oh, kita gak perlu 1 jam gak apa-apa. Oke. Enggak, tapi itu aku setuju banget. Jadi perasaan kan valid kan nih. Iya, betul. Jadi kita mau merasa apapun itu valid. Betul. Ya, Tapi gimana kita take actionnya ya? Bener banget. Nah, Kayak gimana cara memproses itu? Kayak aku benci nih be orang nih kayak gini. Misalnya aku benci be Richard. Wah, tonjok kayak gitu. Iya. Itu kan yang bikin aku salah kan. Betul. Atau malah menghindar. Nah, Pilihan atau kedua. malah kayak gak usah ngomong Iya. aja deh, musuhan aja kayak gitu. Ada-ada. Iya, bener. Nah, gimana cara supaya aku memproses ini, feelingku ini, benci ke orang satu ini Iya, untuk jadi healthy gitu. Karena itu mempengaruhi emosionalku kan. nanti. Mental bener. health juga kan. Bener. Iya. Ya gue udah baca buku satu lagi. Gila. Aku sampai sekarang ya, satu-satunya buku yang udah tak baca, bukan tak selesai, tak baca adalah Kung Fu Panda 2. Karena mau lanjutan Kung Fu Panda 1 gitu. Iya. Betul. Jadi kan waktu itu di kelas Inggris, waktu SMP, itu kita disuruh bikin rangkuman buku. Luar biasa sekali ya kelas Inggrismu Kung Fu Panda 2 gitu ya. Ya, suruh bikin rangkuman buku. Oke. Terus kamu tahu dulu bukunya Divergent? Divergent. Iya, Tebel itu. banget kan tuh coy. Tebel banget. Tebel Temanku banget. bawa buku itu. Keren. Keren. banget. Terus Buku ada tebel banget. ada buku lagi yang setelah Divergent itu Insurgent. Insurgent ya kayaknya betul. Itu tebel banget kan. Benar. Terus ada yang Harry Potter juga tebel. Oh kan? iya. Benar. Tebel-tebel. Sampai nggak mungkin dong aku habisin buku. Betul. Terus disuruh ke depan preview ngomong. Akhirnya disuruh yang belum punya buku ke library ngambil buku. Wah, anak-anak ngambil kecil-kecil Tipis-tipis. tipis-tipisan kan. So aku mikir daripada ngambil tipis-tipisan, aku ngambil buku yang aku udah nonton filmnya. Pinter. Ini pinter sih. Pinter sih. Ini pinter. Iya kan? Pinter. Jadi aku ngambil Ini Kung Fu Panda 2. thinking outside the box Yes. bener-bener luar biasa. Yes. Jadi aku lihat buku orang-orang ngambil tipis-tipis aku kayak nggak usah lah. Kung Fu Panda 2. Dek, tak ambil ini bukuku. Gila kan? Biasa banget. Gila kan? Itu makanya dia bilang tidak diselesaikan bukunya. Kan Iya. dia udah tahu endingnya kayak gimana ya. Ternyata, betul ya? terus kan dikasih waktu kan di kelas buat Iya, baca kan. iya. Aku baca cuma halaman 1,
gua oke ya sudah ya wes karena aku udah tahu kan apa. Betul, akhirnya lu cerita Master Shifu kayak gini gitu ya, bener. Jadi kayak keren banget. Wah, keren sih. Gokil, pinter. Oke, back to topic. Nah, jadi gimana nih untuk ngeproses Ini kita nggak ada edit gitu ya? Bah gitu. Ya, ada. Iya. Boleh sih, kita jatuh ya sih. 1 2 3. Iya. Kayak tahu ya. Dia udah tahu dari episode sebelumnya kayaknya. Iya, udah banyak riset Udah banyak riset. Bener. Iya, untuk proses feeling tuh tadi. Ya kalau proses feeling sih kayak apa ya? Kalau gue tuh lebih kayak banyak. Oh sorry, tadi yang gue bilang buku dong. Oh iya. Buku tadi ya, betul ya. Kayak salah satu yang dibilang tuh dianjurkan tuh adalah supaya kita tidak gampang terhasut tuh adalah kita harus ambil waktu untuk refleksi. Refleksi diri. Refleksi diri. Gitu. Cari tahu gue sebenarnya kayak gimana gitu. Oke. Dan maksudnya penting untuk bisa mengenal diri sendiri juga ya, maksudnya ambil waktu gitu untuk bisa mengenal diri sendiri. Jadi untuk tahu kan kayak kenapa aku benci orang ini? Betul. Alasannya apa? Atau mungkin salah satu yang gue sering rasakan, ya maaf ya, gue lagi cari posisi mungkin kalau yang sering dirasakan tuh adalah kebanyakan orang tuh mungkin mungkin tuh kayak mikirnya tuh lebih kayak jadi marah gitu. Kalau misalnya mereka ngelasin apa-apa keluarnya tuh bisa jadi marah gitu, mungkin tuh kayak perasaan yang paling awam kita tahu gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita bisa gali nih, misal perasaan yang awalnya muncul, kita bisa lihat lagi, oke, kira-kira kenapa gue bisa ngerasa kayak gini? Oh, kelihatan. Maaf ya, kenapa kita bisa ngerasain marah ini gitu? Waktu apa yang dilakukan orang itu yang waktu itu kita bisa ngerasain marah gitu? Atau mungkin kayak istilahnya marah kita tuh karena apa ya? Oh, karena orang ini ngelakuin ini. Oh, kalau gitu, nah ini percakapan sama diri sendiri. Iya. Oh, kalau gitu, Ini kan bisa jadi sesuatu yang ambigu karena kan kayak tadi. Betul. Kan cari yang salah siapa gitu kan. Iya, Jadi nggak betul. sehat dong. Betul. Nah, itu cara menghindari yang nggak sehat itu gimana tuh? Harus lihatnya ke diri sendiri dulu aja gitu. Jadi Kayak selalu berusaha self blaming dulu maksudnya. Iya benar. self-blaming. bukan self blaming Bukan ya, self blaming self-blaming. itu agak negatif tuh konotasinya. Bukan gitu. maksudnya kayak berusaha ngerefleksiin diri Iya, ke diri introspeksinya dulu. diri. Introspeksi. Benar. Introspeksi ke diri sendiri. Tapi perlu nggak bilangin apa? Maksudnya kayak misalnya kadang nggak nemu kan? Atau Iya. kadang yang kita bilangin sendiri itu kayak rasanya salah deh kayak gitu. Iya. Iya. Perlu nggak ada Orang lain. ya? Perlu banget. Makanya gue juga ngerasa feeling gue tuh banyak terproses sama pembimbing. Oke, karena dibimbing ya. Karena dibimbing. Iya. Dan kayak misal punya temen ngomong tuh juga bagus gitu. Tapi ya kembali lagi ya, temen yang juga bisa respect feeling lu. Benar banget, setuju Benar, banget. respect feeling lu dan lu sampai respect feelingmu dan kalau dia ngasih advice juga ngomong karena kejujuran ya, bukan Betul. karena Betul. banyak banget yang cuma buat nyenengin Ya, hati kita kan. benar. Karena ada yang cerita kayak ya untuk ngeluarin feeling tapi nggak mau terima masukan. Benar. Jadi sulit juga kan kayak gitu kan. Iya. Jadi kita tuh yang kalau buat diri kita sendiri tuh juga pentingnya tuh kita tuh tahu apa yang terjadi waktu itu. Di sisi mana kita bisa ke-trigger. Nah, sering kata-kata kayak misalnya kayak gitu ya, ke-triggernya tuh atau apa. Misal contoh gue tuh orangnya itu ternyata yang gue ketahui adalah gue tuh sangat takut kalau direndahin orang. Oke. Jadi misalnya kemarin nih baru aja nih gue abis maaf-maafan sama mama gue ya gitu kan. Karena misal kita lagi kayak habis dapat satu lesson gitu, dan selesai satu lesson tuh waktu gue lihat lesson tuh gue merasa kayaknya aku oke deh, aku kayak lagi nggak problem di sini gitu. Habis itu ngomong sama mama gue bisa bilang kayak gini, kayak bilang apa ya? Oh, dia kayak bilang, oh ini cocok ya kan sama yang selama ini kamu pertanyakan. Oke. Kata-kata sesimpel itu gitu. Iya. Nah waktu itu memang aku lagi kayak nggak tahu ya, aku waktu itu menyadari aku tiba-tiba marah, ke-trigger gue. Dan salahnya action saya mengikuti feeling saya yang waktu itu gitu. Nah akhirnya aku jadi kayak agak-agak nyolot kan gitu kan. Terus habis itu waktu aku selesai gitu aku cari-cari lagi, kayaknya gue tuh ngerasa kok awalnya gue merasa gue tuh nggak problem di sini, tapi waktu dia bilang ini yang kamu pertanyakan tuh bikin gue jadi kayak mikir, oh berarti sama ini gue mempertanyakan itu gitu. Nah kembali kayak nggak self blame itu karena kita selesain, akhirnya gue sih sorry dong sama mama gue, sorry banget mah tadi gue kayak gini, gue juga nggak tahu kenapa lagi sensitif gitu. Habis itu mama gue kayak bisa bilang, oh iya mama tadi maksudnya cuma gini gitu. Mama gue kan orangnya belak-belakan gitu ya. Jadi dia kayak ngomong kalau dia sebenarnya tuh lagi mau ngomong aja, itu sesuai sama apa yang kita bahas. Aku bilang iya so sorry aku tadi ngelakuin ini. Karena kalau misalnya kita salah, itu nggak penting salah bener gitu ya menurut gue in relationship tuh kayak yang penting tuh adalah
kalau kita ada ngelakuin salah ya kita own up to it gitu loh, kayak kita Yes. akuin Wow. gitu. Benar. Kita say sorry dan Mengakui kan. betul gitu. Kalau misalnya orangnya masih belum memaafkan kita ya mungkin mereka butuh waktu juga Iya. gitu. Tapi penting. Dan sorry itu bukan berarti kata lemah ya. Sorry itu bukan Enggak dong. simbol lemah. Itu apa ya? Sebenarnya lemah tuh juga nggak penting, harus humble memang. Penting banget buat punya hati yang itu gue Wah, ngerasain ini aku banget sih. tersusuk sekali sih. karena aku salah satu orang yang bilang kalau aku nggak salah, aku nggak sorry. Ya. Nah, sampai akhirnya aku dibilangin kan kayak sorry untuk bikin orang tersinggung, maksudnya Betul. atas perasaannya atas dia. perasaannya. Iya. Aku juga awalnya nggak ngerti maksudnya. Iya, maksudnya kayak ya cukup lah dia perasaannya kayak Iya, gitu. betul. Kan kayak masa kenapa gue yang harus say sorry? Iya. Iya, akhirnya waktu gue cari-cari lagi ternyata ya memang hubungan kayak gitu. Kalau gue terlalu fokus, gue bener terus, gue akhirnya juga nggak akan bisa berubah dong gitu. Gue akhirnya nggak akan bisa belajar untuk Tumbuh ya. bertumbuh dan gue tidak akan bisa menyesuaikan diri sama orang lain. Padahal kan semua hubungan tuh harus saling menyesuaikan. Benar-benar. Hubungan itu apa? Two way street. Two way street gitu sih cuy. Give and benar. take. Give and Give and take. Tapi kalau direndahin aku juga merasa gitu sini. Kalau Iya. ada orang yang rendahin aku dikit aja kayak gitu, kayak aku tersinggung dikit, aku Iya. langsung tertrigger langsung mas. Hmm. Kalau kadang bercanda loh, Benar. itu aku sangat trigger. Padahal kan aku kurang orang suka bercanda apa Benar. coba? Aku kan bercanda atau isinya Benar. kan. Tapi kalau tentang rendahin dikit gitu aja, aku pasti langsung ke-trigger. Nah, apa yang kamu lakukan dengan perasaan ke-triggermu itu? Aku biasanya langsung kayak, wongnya iki ya. Terus. Antara aku nyolot ke dia atau aku nggak aja ngomong. Benar. Oh. Atau kadang kan omonganku juga bisa pedes kan. Jadi aku bisa balas juga kayak gitu. Balas dengan omongan kayak siti-siti gitu. Tapi ya itu dulu lah. Dulu ya. Iya, iya. Hari ini gila ya. Ya. Tapi itu juga hal yang sebelumnya aku lakuin sih. Ya. Benar. Karena ya itu tadi kayak akhirnya jadi kayak nggak melihat gue tuh lagi ngerasain apa gitu. Dan- Jadi salty lah, jadi salty. Salty, kan? bener. Tapi Soalnya itu garam kan. iya Iya, kayak apa ya? Terlalu asin gitu kan mas. Kayak ya ampun gitu. Kayak, aduh, oke. Asin. Bener. Kayak dan gue ngerasa ini sering banget terjadi. Maksudnya kayak guanya gak bisa ngomong langsung sama orangnya, tapi gue berharap action gue itu sedikit menghukum mereka. Iya. Kayak gitu kan. Tapi istilahnya orang itu juga nggak pernah sadar. Iya, dan orang itu belum tentu merasa terhukum. Bener. Dan akhirnya waktu di ujung jalan, gue mikir sama dia masa lu nggak notice kayak gini? Enggak. Oh. Gue nggak pernah notice gitu. Iya. Gitu, jadi akhirnya kayak dari situ jadi nyadar percuma juga ya gue sama dia gitu kan. Waktu orang yang diomongin baru mereka lebih ngerti gitu. Ya, nah itu sih. Tapi nggak bisa berharap juga semua orang yang kita omongin tuh pasti responnya tuh akan sesuai. Oke. Benar. Ya kan? Tapi ini aku dapat insight 2 sih kalau menurutku ya. Hmm. Karena ini juga akan membantu orang yang merasakan feeling itu yang Iya. yang tadi kamu bilang memendam rasa akhirnya karena itu kan nanti bakal pengaruh ke mental health Iya. dan akan ke banyak karakter karena Betul. ya, kayak betul. tadi kan termasuk insecure, termasuk mungkin bohong kalau aku kan bohong kan jadinya atau benci sama Iya. orang. Ternyata banyak karakter yang terpengaruh ya. Benar. Dan kalau dari Leoni tadi bilang aku belajar kayak ini kenapa jadi kayak Godcast ya? Tapi beneran nih, aku belajar banget tadi. Karena cash hari Jumat. Karena Godcast biasanya kita bertiga juga. Kita yang dulu masih ada. Nah, jadi karena aku merasa kayak yang terbantu adalah orang yang merasa hatinya itu Ya, harus akhirnya belajar untuk open kan. betul. Yes. Untuk nggak mendinai, Ya. mengiyakan dan ngomong. Betul. Dan ini juga bisa belajar buat orang yang mendengarkan curhatan orang ini. Iya, Iya kan? betul. Iya. Karena aku sering banget di sisi orang yang dengerin cerita kan. Tapi aku sempet agak jengkel kalau aku cerita ke orang. Terus orangnya itu kayak, iya kok wongnya ngono ya? Kayak dia bela aku banget gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak terlalu in mindset. Kok lu nggak tahu ceritanya apa kayak gitu. Kan jadi nggak objektif. Iya, nggak Nah, objektif. ini kan jadi orang jadi belajar bahwa kan harus objektif selalu kan. Iya. Iya. Walaupun kadang aku dibela pasti suka, tapi aku lebih butuh dengerin yang kejujuran. I see. Oke. Keren banget. Bener banget. Jadi gokil. Oke. Gokil. Tahu kita hari ini gokil. Kalau- Ini mungkin satu-satunya podcast yang ada isinya. Iya. Bener. Iya kan? Ada tau, kalau aku kayak jadi ngeliat, tau kita Surabaya kan selalu kenal dengan kata-kata kotor ya. Iya. Yes, Yang antaranya Surabaya itu loh, Yes, itu kata. yes. Aku jadi realize sebenarnya penting untuk aware tentang hal ini karena kan kata itu diucapkan untuk mengungkapkan perasaan yang dia nggak bisa ungkapin. Betul. Yes, Mungkin benar. kayak gitu juga, Jadi betul. kayak amarah, lucu, Iya. bahkan sehari-hari pun diungkapkan gitu. Jadi Iya. aku mau kayak encourage ke orang-orang kayak, ya ini loh dengerin guys. Iya. Perasaan lu harus lu akui, jangan lu deny. Langsung habis ditunjuk langsung agak takut ya Iya. gitu. Kan? Ya kan? Jangan Dengerin deny. ini loh. Mau IG-nya nggak? Hah? Mau IG-nya nggak? Mau nggak nih? Mau nggak IG-nya? Iya, langsung ya. Iya, betul. Iya, Iya, Ya, nanti benar. tuh bilang ya waktu di
di itu ditunjukin IG-nya Leoni followersnya berapa, sama setelah podcast ini followersnya berapa. Paling kira-kira nambah 2 lah. Iya. Kayaknya 2 itu mama gue unfollow follow lagi gitu ya. Kayak lagi IG-nya CCP. Bener. Tapi ya sih waktu lu mention insecurity gue tadi agak kurang, mungkin kalau kurang ini ada hubungannya sebenarnya, tapi tadi kayak gue belum mention. Apa? Yang sebenarnya kalau misalnya insecurity kita tuh kadang muncul waktu kita jadi nggak bisa admit itu lah ya. Waktu kita nggak bisa admit tuh, waktu itu di situ insecurity-nya muncul. Nah, ini yang gue ngerasa kayak berani beda tuh penting gitu. Lagi ya. Really? Gitu. Berani beda itu penting. Karena kalau misalnya kita berani beda, akhirnya dari situ kita jadi bisa lebih honest sama diri kita sendiri. Why not? Kalau bisa dari berani beda, kita akhirnya jadi bisa lebih mengerti tentang diri kita sendiri dan bisa merasa lebih bahagia dengan kehidupan kita sendiri juga. Why not? Gitu aja sih. Apa Gitu juga? ya. Ini mau selesai nih. Iya dong. Waduh, sayang banget. Sayang banget ya. Dia masih panjang kan, harusnya nggak usah berhenti. Iya, masih banyak sih. Iya, Banyak. banyak. Tapi kita kan ada yang kedua kan, Kak? Nanti ada yang kedua. Oke, juga. ada Iya. yang kedua ya. Nah, nggak usah gitu. Stop itu. Iya. Oke. Enggak, kalau lesson kita hari ini kan tadi kan ibadah bareng ya guys ya. Ibadah bareng terus denger lesson kayak auto mood, jangan jadi orang yang auto mood gitu. Auto moody kan? Moody kan maksudnya. Iya kan? Iya enggak nih? Kamu jangan ngomong dong. Iya, aku baru mau nggak dapet insight itu sih. Tapi saya mungkin sampai Leoni ya, buat orang yang kita semua anak muda jangan auto mood, jangan ngikutin perasaan kita sendiri gitu. Iya. Oh, jangan mudian. Jangan mudian. Iya. Karena swings balance with logic. Yes, And introspeksi ourselves, right? betul. Feeling something is okay. Asal selama kita bisa kayak jujur, kita bisa lewatin dengan orangnya, itu nggak apa-apa. Oke, bagus banget. Ditutup dengan quotes-nya Leoni, tapi thank you banget nih. Aduh. Karena Seru ya? seru kan? Seru sih, aku suka ya kayak gitu. Asik banget gitu. Tapi bener, aku juga merasa seru. Jadi nanti kita akan bikin yang kedua yang stereotip ya. Oke. Benar banget. Benar. Nah, Lalu nanti yang kedua banget nih. ya, tapi hari ini benar karena ini untuk mengiyakan orang-orang di penonton kita ini. Ya. Supaya bahwa perasaan itu valid ya. Yes. Valid, bener banget. Jadi ya dan harus diomongin juga nggak masalah. Harus Betul. diomongin malah ya. Harus diomongin. Supaya nggak mengganggu. Betul. Orang lain tahu, sama-sama enak. Asik. Oke, Keren. thank you banget nih. Thank you Udah ya mampir ampun. kini Thank you seneng. kita sudah menerima aku yang sudah melemparkan ini ya. Udah aku yang melemparkan tawaran gitu. Gak ikut Kan? salary, ikut pure salary. Pure salary. Sorry, tapi thank you banget Leoni. Hari ini quality-nya Ya. gila banget. Dan kamu apa? Mau dipromosiin apa? Ada Betul. apa? Nggak ada. YouTube. Mungkin boleh promosiin kita ada PDA ya kayaknya ya, Oh, ada Babel benar. Talk ya. Babel Talk, ya. Iya. Emang di sana ada apa sih di Babel Talk? Kita biasa ada Godcast. Godcast. Apa lagi? Aduh, Go jelasin praise. dulu dong. Go praise. Go praise. Kita bakal sama-sama puji-puji Tuhan bersama-sama gitu ya. Terus juga ada GoPray, kadang-kadang kita ada GoPray. Ada juga God ada. God Girl, cuy, dimana kita bisa cari-cari tahu apa yang kepengen, ini topik-topik yang kira-kira pengen kita cari tahu tuh sekarang kayak gimana dan dapat backupannya Ya. gitu. Dan bener ya karena Godcast, God Girl dan semuanya itu temanya biasanya dari kita bertiga juga. Kebetulan kayak gitu. Jadi kayak Kebetulan, makanya betul. kenapa kemarin waktu Godcast Toxic Friends di sini Toxic Relationship Oh, karena memang ada relasinya Iya, ya. Berarti iya. seru juga kalau penontonnya ini juga ikut lah ya sama Iya, kita gitu betul, ya. betul. Benar. Jadi iya, makanya aku bilang kan di sini aku udah sediain email yang kamu mau keluarin emailnya? Email siapa? Saya? Email enggak? Oh Email ya. Sultan. Oke. Iya. Iya. Untung dia cuma gini doang, bukan gini-gini. Iya. Belum ke gue airbender sampai gitu tadi mana sampai gitu, nggak nyampe gitunya. Betul-betul. Oh, sama mau promosi supaya bisa tahu nih kapan gitu kan bedanya Yes. kita Babel Talk kapan? Zil Surabaya dong Yes. cuy. Instagramnya. Nah, atau nggak Udah, gede itu sih? enggak. Nih, itu semua udah terlalu gampang. Terlalu Jadi gampang. aku akan promosiin IG Sil Surabaya dengan cara angin muter di sini. Luar biasa, betul. Wih, terbang wow, jatuh wow. Ya ampun. Wih. Astaga. Udah jatuh ke kanan, gempa habis gitu. Habis itu langsung ke sini full layar. Oke. Ya, baru ngerti ya perasaannya kayak gimana ya, bisa Iya. empati ya. Iya, Gitu. betul. Oke. Jadi thank you nih. Kita thank you terus ya. Thank you. Kenapa? Thank you buat balik kalau pas. Yo. Tas, biar enggak.